Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast yang ngobrolnya serius tapi santai. Hari ini saya Geradian Pamungkas. Dan saya Muhammad Karafi Al-Bukhari. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting bagi negara kita, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Dan supaya nggak salah informasi, kita undang 3 narasumber, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Pami. Hai, perkenalkan nama aku Indri Rubianti. Halo semuanya, kenalin nama aku Reka Natalita Gina. Nah, tapi sebelum ngobrol, kita tanya-tanya dulu nih. Kalian ini lagi ada kesibukan apa? Perlu. Ya, boleh. Ya, kan biasanya Senin sampai Jumat itu biasanya sekolah. Nah, pulang sekolah itu ya biasalah manusia. Makan, tidur gitu. Nah, kalau Jumat sama Sabtu itu aku eskul paskibra sama Kamu buat aku tersipu. dia habis. Terus lanjut aja. Kalau aku sih kesibukannya ya kayak biasa aja ya. Kalau Senin sampai Jumat itu pastinya sekolah. Terus hari Jumat aku ada ekskul juga. Aku ikutan ekskul KIR. Oke, kalau aku dari Senin sampai Jumat kayak biasa sibuk sekolah. Kalau hari Selasa sama Kamis paling eskul padus doang. Oke. Sebenarnya udah cukup. Kita langsung masuk aja ke materi ya. Kita mulai dari awal. Indri, kenapa sih Jepang itu bikin BPUPKI? Jadi gini ceritanya, kan tahun 1945 itu terjadi perang antara Jepang sama negara-negara sekutu. Nah, perang itu namanya Perang Pasifik. Nah, anggotanya yaitu ada Jepang, ada negara Uni Soviet, ada negara Amerika, Kanada, sama Inggris. Nah, terus di perang itu, Jepang itu kayak bener-bener kewalahan banget sama negara-negara lainnya. Nah, makanya Jepang itu kayak ngirim bom nuklir ke Amerika. Nah, jadi kan Amerika itu kayak marah ya. Nah, terus Amerika yang marah itu ngebalas Jepang dengan 2 kali lipat. Nah, Amerika memilih kota Hiroshima dan kota Nagasaki sebagai sasaran. Pemilihan 2 kota itu juga nggak sembarangan banget. Jadi Amerika itu sudah memperkirakan bahwa di 2 kota itu ada pusat militer negara Jepang. Nah, sejak itu Jepang jadi nggak punya alat buat perang lagi. Nah, Jepang itu kayak butuh banget dukungan dari negara-negara lain. Kemudian Jepang salah satunya meminta dukungan dari negara Indonesia. Nah, tapi kan kalau minta dukungan doang kayak nggak banget gitu kan ya. Jadi Jepang itu bikin janji kemerdekaan buat Indonesia. Nah, tapi kan kalau janji aja kayak nggak cukup. Jadi Jepang itu bikin organisasi lagi namanya BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 62 orang. Badan ini juga dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Jepang. oh, jadi Jepang itu bikin janji semacam janji manis politik ya. Benar sih, tapi justru itu sebagai peluang Indonesia meraih kemerdekaan. Tokoh BPUPKI memiliki 62 anggota. Tokohnya jelas nasionalis, agama, dan pemimpin masyarakat. Tugasnya jelas menyelidiki dan merumuskan dasar negara dan kemerdekaan Indonesia. Ibaratnya gini, Jepang itu nyediain panggung, tapi kita yang menyusun visi bangsa gitu. Oh, ya. Jadi sidang BPUPKI itu ada berapa kali sih? Jadi kalau sidang BPUPKI itu ada 2 kali. Nah, sidang yang pertama itu ada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua yaitu ada pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Jadi analoginya seperti BPUPKI bikin blueprint, sedangkan PPKI bangun rumahnya. Nah, jadi setelah BPUPKI jalan, ternyata masih ada perdebatan soal rumusan dasar negara supaya gak makin panjang dibentuk panitia kecil yaitu panitia 9. Nah, panitia 9 ini isinya siapa aja sih? Panitia 9 itu kan namanya aja panitia 9, pasti ada 9 dong. Nah, itu ada Soekarno, Muhammad Hatta,
Ahmad Subarjo, A. Maramis, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Kiai Agus Salim, Abi Kusno Jokro Sujoso, terus ada Muhammad Yamin dan Abdul Wahid Hasim. Wah, nama-nama yang sering kita dengar di buku sejarah ya. Betul, mereka itu bertugas untuk menyatukan dua kelompok besar. Yang pertama itu golongan nasionalis dan golongan Islam. Terus hasil kompromi itu jadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya dengar awalnya sila pertama itu berbeda ya. Ya, jadi sila pertama itu awalnya itu bukan kayak yang kita kenal sekarang. Nah, jadi pada awalnya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban memeluk syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Wah, itu pasti bikin perdebatan semakin panas ya. Ya, tokoh-tokoh dari Indonesia Timur merasa keberatan dan banyak masyarakat yang non-Islam. Terus juga mereka khawatir akan terjadinya perpecahan. Maka dari itu, peran Bung Hatta dimulai. Muhammad Hatta langsung ambil langkah. Beliau berdiskusi dengan tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadi Kusumo dan Kasman Singodimedjo. Akhirnya mereka mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang. Jadi kompromi yang luar biasa ya. Betul, kalau nggak ada kompromi, mungkin Indonesia nggak akan bertahan sampai sekarang. Bisa disebutkan nggak sih si pokok Piagam Jakarta? Intinya itu ada 5. 1. Kemerdekaan ialah segala bangsa. 2. Penjajahan harus dihapuskan. 3. Kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Tuhan. 4. Tujuan negara melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan ikut menjaga ketertiban. 5. Dasar negara, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi apa makna kompromi ini? Maknanya adalah, sejak awal bangsa kita menjunjung musyawarah, toleransi, dan persatuan. Perbedaan bukan penghalang, tapi bahan untuk menemukan titik temu. Itu yang bikin Indonesia bisa berdiri tegak dengan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Biar makin jelas, bisa nggak disimpulkan perbedaan BPUPKI dan PPKI? Jadi kalau BPUPKI itu adalah badan perumus dasar negara dan undang-undang, sedangkan PPKI itu badan pelaksana kemerdekaan yang beranggotakan 21 orang. Hasil dari BPUPKI yang beranggotakan 62 yaitu ada Piagam Jakarta dan Draft Undang-Undang Dasar. Sedangkan hasil dari PPKI ada proklamasi pengesahan UUD 1945 dan pembentukan pemerintahan yang merdeka. Oke, sekarang pertanyaan pasti. Kenapa 17 Agustus dipilih untuk menjadi hari proklamasi? Karena ada tekanan dari golongan muda. Mereka gak mau kemerdekaan diatur Jepang. Lewat peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang dengan tujuan agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Di sana terjadi perdebatan sengit. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan secepatnya, sedangkan Soekarno dan Hatta masih ingin mempertimbangkan situasi agar tidak menimbulkan kekacauan. Akhirnya, setelah ada jaminan dari Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera kembali ke Jakarta. Malam itu juga mereka kembali dan bersama tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia resmi dibacakan, menjadi peristiwa Rengas Dengklok sebagai salah satu momentum penting menuju lahirnya Indonesia merdeka. Panjang juga ya. Jadi itu kayaknya momen super genting ya. Iya, pastinya. Kalau ditunda-tunda itu pasti kita gak bisa punya kesempatan untuk proklamasi. Oke, Indi, boleh lebih detail nggak soal peran Hatta tadi? Jadi peran Muhammad Hatta itu kayak benar-benar jembatan emas banget. Nah, beliau itu tahu kalau tanpa persatuan kemerdekaan itu nggak akan bisa ada, bahkan kemerdekaan bisa buyar. Nah, jadi ketika ada perbedaan yang sangat beragam, beliau langsung turun tangan.
Contohnya seperti diskusi, mediasi, dan akhirnya kompromi tercapai. Makanya banyak sejarawan menyebut Hatta sebagai arsitek kompromi bangsa. Kalau Hatta dikenal sebagai mediator, lalu sekarang perannya apa? Kalau Hatta dikenal sebagai moderator yang tenang dan bijak dalam menengahi perbedaan. Kalau Soekarno itu lebih menonjol sebagai konseptor sekaligus orator ulung. Peran Soekarno sangat penting dalam menggagas dasar negara mulai pidatonya pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan Pancasila dengan kemampuan berbicara yang api-api dan penuh semangat. Dan ia mampu menyatukan berbagai golongan baik nasionalis, Islam maupun sosialis ke dalam satu fiksi kebangsaan. Soekarno menjadi simbol persatuan yang mendorong lahirnya kesepakatan bersama. Sementara Hatta memastikan jalan diskusi tetap seimbang dan tidak terjebak dalam perbedaan tajam. Bahkan, pidato itu dianggap kelahiran konseptual Pancasila. Jadi, Soekarno ibarat visioner bangsa. Tadi disebut Soekarno yang nyebutin istilah Pancasila ya? Betul. Pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyebutkan 5 dasar kebangsaan. 5 dasar, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lalu diberikan nama Pancasila dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau prinsip. Nah, kalau kita tarik nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih? Jadi sila pertama bisa diwujudin dengan saling menghargai perbedaan agama. Nah, seperti yang kita tahu ya, kan bangsa Indonesia itu kayak punya banyak banget agama. Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Jadi kita harus saling menghargai atas perbedaan itu. Nah, sila kedua itu dengan cara tidak membeda-bedakan teman. Sila ketiga dengan cara cinta tanah air. Sila keempat dengan cara musyawarah dalam organisasi atau diskusi kelompok. Sila kelima, berbagi dengan yang membutuhkan. Jadi Pancasila itu bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman dalam kehidupan nyata. Nah, pertanyaan terakhir dari aku, apa makna Pancasila buat bangsa Indonesia? Jadi Pancasila adalah fondasi. Ia menjadi dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, dan pemersatu bangsa yang beragam. Nilai-nilainya tetap relevan seperti persatuan, keadilan, musyawarah, kemanusiaan, dan ketuhanan. Nah, jadi dengan Pancasila, kita bisa menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Terakhir sebelum penutup, apa jadinya kalau Indonesia itu nggak punya Pancasila? Mungkin bangsa kita akan terpecah karena banyaknya perbedaan di negara kita. Nah, dengan Pancasila kita punya identitas yang unik, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah yang bikin Indonesia bertahan hingga sekarang. Nah, jadi itulah cerita bagaimana lahirnya Pancasila. Ternyata perjalanan lahirnya Pancasila itu penuh drama, kompromi, dan semangat persatuannya. Yes, dan itu jadi pengingat buat kita semua kalau kemerdekaan bukan hadiah tapi hasil perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Betul banget, mereka itu kayak rela ngerelain ego mereka demi kepentingan bangsa kita. Demi satu tujuannya itu Indonesia yang merdeka dan bersatu. Nah, tugas sebagai warga negara, kita itu harus menjaga warisan tersebut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar perbedaan gak jadi jurang pemisah, tapi justru jembatan untuk memperkuat persatuan. Mantap, keren banget. Keren banget ya kalian ini. Masih muda udah tahu ya. Banyak hal tentang dunia ini. Terima kasih banyak Indri, Talita, dan kami sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Nah, iya nih, keren banget kalian. Semoga obrolan kita hari ini makin apa? Bikin sobat pendengar makin cinta sama Pancasila. Iya dong. Oke. Guys. Baru mereka gak? 2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Just then, later. End of flashback. Nah, jadi itu tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa tonton podcast kita berikutnya. Ciao. Sampai jumpa. Dah.
Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang A few moments later.